wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianto Dinugroho, NIM 1805520095. Mata kuliah Audit Manajemen. Dosen pengampu Pak Arif Himawan Dinugroho, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tekubang Semarang. Untuk memenuhi tugas UTS, membuat presentasi langkah-langkah audit manajemen yang kita ambil buku referensinya dari Audit Manajemen Prosedur dan Implementasi edisi 2 IBK Bayangkara. Ya, kita masuk ke materi pertama. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan pelaksanaan audit, antara lain pemahaman auditor terhadap objek audit, penentuan tujuan audit, penentuan ruang lingkup dan tujuan audit. Yang keempat, penilaian terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Kelima, pengembangan kriteria dan kriteria awal dalam audit, kesimpulan hasil audit. Yang keenam, ini beberapa hal penting yang harus berkaitan dengan audit. Pelaksanaan audit antara lain itu ada 6. Berikutnya, tahap-tahap audit. Nah, ini tahap-tahap audit manajemen ada audit pendahuluan, audit terinci, review dan pengujian pengendalian manajemen, pelaporan, tindak lanjut. Kita akan membahas audit pendahuluan dulu. Audit pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan informasi latar belakang terhadap objek yang diaudit. Di samping itu, pada audit ini juga dilakukan penilaian terhadap berbagai peraturan, ketentuan, dan kebijakan berkaitan dengan aktivitas yang diaudit, serta menganalisis berbagai informasi yang telah diperoleh untuk mengidentifikasi hal-hal yang potensial mengandung kelemahan pada perusahaan yang diaudit dan informasi latar belakang. Ini audit dapat menentukan tujuan audit sementara. Alternatif audit objektif. Dalam terhadap audit ini, audit dapat menentukan beberapa tujuan audit sementara. Yang kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen itu. Pada tahap ini, audit melakukan review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen objek audit dengan tujuan untuk menilai aktivitas pengendalian manajemen dalam mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dari hasil pengujian ini, auditor dapat lebih memahami pengendalian yang berlaku pada objek audit, sehingga dengan lebih mudah dapat diketahui potensi-potensi terjadi kelemahan pada berbagai aktivitas yang dilakukan jika dihubungkan dengan tujuan.
dengan tujuan audit sementara yang telah dibuat pada audit pendahuluan. Hasil pengujian pengendalian manajemen ini dapat mendukung tujuan audit sementara tersebut menjadi tujuan audit yang sesungguhnya. Definisi audit objektif, atau mungkin ada beberapa tujuan sementara yang gugur karena tidak cukup sulit memperoleh bukti-bukti yang mendukung tujuan audit tersebut. Audit rinci. Audit rinci ini pada tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah ditentukan. Pada tahap ini dilakukan pengembangan temuan untuk mencari keterkaitan antara suatu temuan dengan temuan yang lain dalam menguji permasalahan yang berkaitan dengan tujuan audit. Temuan yang cukup relevan dan kompeten dalam tahap ini disajikan dalam suatu kertas kerja audit KKA untuk mendukung kesimpulan audit yang dibuat dan direkomendasi yang diberikan. Untuk pelaporan tahap ini bertujuan untuk mengomunikasi hasil audit termasuk rekomendasi yang diberikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Hal ini penting untuk meyakinkan pihak manajemen objek audit tentang keabsahan hasil audit dan mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ditemukan. Laporan disajikan dalam bentuk komprehensif, menyajikan temuan-temuan penting hasil audit untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi. Rekomendasi harus dijalankan dalam bahasa yang operasional dan mudah dimengerti serta menarik untuk ditindaklanjuti. Yang kelima ini tindak lanjut. Tindak lanjut ini sebagai tahap akhir dari audit manajemen. Tindak lanjut bertujuan untuk mendorong pihak-pihak yang berwenang untuk melaksanakan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Auditor tidak memiliki wewenang untuk mengharuskan manajemen melaksanakan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang diberikan. Oleh karena itu, rekomendasi yang disajikan dalam laporan audit seharusnya sudah merupakan hasil diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan tindak perbaikan tersebut. Suatu rekomendasi yang tidak disepakati oleh objek audit akan sangat berpengaruh pada pelaksanaan tindak lanjutnya. Hal audit itu kurang bermakna apabila rekomendasi yang diberikan tindak lanjut oleh pihak yang diaudit. Nah, itu tahap-tahap audit manajemen. Dalam pembahasan dengan manajer dan supervisor, auditor menjelaskan tujuan, sasaran, standar operasi, serta resiko bawahnya. Dalam kebanyakan audit, informasi penting dapat diklasifikasikan ke dalam 4 fungsi dasar manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan controlling.
pengamat dalam arti umum terus dilakukan selama audit pendahuluan, mulai pengamat yang gigih dan tanya jawab yang cerdas. Perencanaan merupakan tahap yang paling krusial dalam keberhasilan perusahaan. Pada tahap ini, komitmen manajemen dalam mengaktualisasi profesionalismenya diuji. Apakah rencana telah mencerminkan komitmen manajemen untuk membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. B. Tingkat produktivitas yang maksimal dari pengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan. Dan C. Rencana-rencana peningkatan berkelanjutan yang dicanangkan manajemen untuk mencapai kinerja terbaik perusahaan. Ketiga hal ini, walaupun tidak terbatas pada hal ini, merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam menilai perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian menyangkut bagaimana pengaturan sumber daya yang dilakukan, termasuk penempatan personel pada pekerjaan yang tepat sesuai dengan kompetensinya. Di samping itu, pengorganisasian juga berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang profesional untuk mendukung penerapan strategi pencapaian tujuan perusahaan. Audit pada tahap ini lebih menekankan pada apakah sumber daya yang telah teralokasikan dengan tepat sehingga setiap sumber daya yang dimiliki perusahaan dimanfaatkan secara optimal. Apakah tugas, wewenang, dan tanggung jawab telah diorganisasi dengan tepat dan dipegang oleh personel yang berkompeten di bidang untuk menjamin efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Pengarahan berkaitan dengan implementasi neraca didukung oleh perangkat organisasi dan sumber daya yang memadai. Apakah aktivitas operasional telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku? Apakah aktivitas operasional telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku? Apakah setiap individu dan atau kelompok telah menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melekat padanya? Adalah informasi yang penting yang harus diperoleh auditor dalam menilai efektivitas pengarahan dalam perusahaan. Yang keempat, pengendalian atau kontrol. Audit atas pengendalian menekankan pada penilaian terhadap aktivitas sistem pengendalian dalam memandu proses operasional agar mampu berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam penerapan tujuannya. Itu adalah pembahasan. Yang berikutnya, beberapa alasan yang mendasari diperlukan adanya audit manajemen, yaitu terjadi pemborosan dan tidak efisien penggunaan sumber daya manusia. Yang berikutnya, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai, sistem pelaporan kurang baik. Selanjutnya,
Resiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan audit yang harus diperhatikan auditor. Tujuan objek auditor beraneka ragam dan tidak konsisten. B. Tujuan objek audit yang kurang jelas. C. Kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. D. Pengendalian yang lemah. E. Perubahan tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Yang F. Perubahan lingkungan objek audit. Ruang lingkup audit manajemen itu bidang keuangan, ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomisasi berhubungan dengan bagaimana perusahaan dalam menjalankan sumber daya yang akan digunakan setiap aktivitas. Sumber daya adalah kapasitas aktivitas yang harus dimiliki perusahaan sehingga berbagai program yang ditetapkan dapat berjalan dengan baik. Bagaimana perusahaan mendapatkan sumber daya itu? Apakah telah diperoleh dengan pengorbanan yang paling kecil? Ekonomisasi merupakan ukuran input yang digunakan dalam berbagai program yang dikelola. Artinya, jika perusahaan mampu memperoleh sumber daya yang akan digunakan dalam operasi dengan pengorbanan yang paling kecil, ini berarti perusahaan telah mampu memperoleh sumber daya tersebut dengan cara yang ekonomis. Dengan demikian, harga pokok per unit yang digunakan dalam operasi juga menjadi rendah, yang memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk dengan harga pokok yang relatif lebih rendah. Berikutnya, efisiensi berhubungan dengan bagaimana perusahaan melakukan operasi sehingga tercapai optimasi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Efisiensi berhubungan dengan metode kerja operasi dalam hubungan dengan konsep input, output, proses. Efisiensi adalah rasio antara output dan input, seberapa besar output yang dihasilkan menggunakan jumlah input yang dimiliki perusahaan. Metode kerja yang baik akan memperoleh proses operasi berjalan dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Jadi, efisiensi merupakan ukuran proses menghubungkan antara input dan output dalam operasi perusahaan. Efektivitas secara singkat pengertiannya, aktivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Apakah pelaksanaan suatu program atau aktivitas telah mencapai tujuannya. Efektivitas merupakan ukuran dari output, hubungan antara ekonomis, efisiensi, dan aktivitas berdasarkan
konsep input suatu proses yang disajikan. Google. Nah, habis itu habis ruang lingkup audit manajemen. Ada elemen-elemen tujuan audit, yaitu kriteria, penyebab, akibat. Nah, ini kriteria merupakan standar pedoman atau norma bagi setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan dalam melakukan aktivitasnya. Kedua, penyebab. Penyebab ini merupakan tindakan aktivitas yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok di dalam perusahaan. Penyebab dapat bersifat positif, program atau aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi, atau sebaliknya bersifat negatif, program atau aktivitas berjalan dengan tingkat efisiensi dan aktivitas yang lebih rendah dari standar yang telah diterapkan. Akibat. Yang ketiga, akibat merupakan perbandingan antara penyebab dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Akibat negatif menunjukkan program atau aktivitas berjalan dengan tingkat pencapaian yang lebih rendah dari kriteria yang diterapkan. Sementara akibat positif menunjukkan bahwa program atau aktivitas telah diselenggara secara baik dengan tingkat pencapaian yang lebih tinggi dari kriteria yang diterapkan. Hubungan elemen tujuan audit ini membentuk kerangka kerja audit manajemen. Ini berikutnya faktor yang mempengaruhi kriteria yang baik yang akan digunakan dalam audit. Faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit, yaitu tujuan dari audit, kegiatan audit. Berikutnya pendekatan audit. Yang ketiga, aktivitas tujuan audit. Nah, ini faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit. Berikutnya karakteristik kriteria yang baik, yaitu realistis, dapat dipercaya, bebas dari pengaruh kelemahan manusia, dapat dibandingkan, diterima semua pihak, lengkap. Dalam pengembangan kriteria ini, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber, yaitu A. Undang-undang, peraturan yang berlaku. B. Kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit, norma yang sudah mendapat pengakuan secara umum. D. Kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis. E.
pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap ini. Tahap audit selanjutnya. B. Alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. C. Temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. D. Rekomendasi sementara yang disajikan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. E. Tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberlakukan audit sebelumnya. F. Bukti-bukti yang diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Ruang lingkup SDM audit dibagi menjadi 3 kelompok sesuai administrasi tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian pengguna. A. Rekrutmen atau perolehan sumber manusia mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi penempatan. B. Pengolahan pemberdayaan SDM meliputi semua aktivitas pengolahan sumber daya manusia setelah ada di perusahaan, mulai dari pelatihan pengembangan sampai dengan penilaian kerja karyawan. C. Pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat penyelenggaraan aturan perusahaan. Ini dapat diurutkan sebagai berikut. Tujuan audit keuangan dilakukan untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan manajemen telah disusun melalui proses akuntansi yang berlaku umum dan menyajikan dengan sebenarnya kondisi perusahaan pada tanggal pelaporan dan kinerja pada manajemen pada periode tersebut. Ruang lingkup audit itu keterangannya, audit keuangan menekankan auditnya pada data-data akuntansi perusahaan dan proses penyediaan laporan yang disajikan manajemen, sehingga ruang lingkup auditnya berkisaran pada bukti-bukti transaksi dan proses akuntansi dan proses-proses akuntansi yang ditetapkan oleh objek audit. Dalam pelaksanaan audit keuangan dilakukan dalam rangka mendapatkan pengesahan opini karena independen dari pihak auditor atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan tersebut. Oleh karena itu, audit juga harus dilakukan oleh pihak
independen auditor eksternal agar penggunaan informasi merasa yakin akan keakuratan dan kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut. Sementara audit manajemen dilakukan dalam rangka menemukan berbagai kekurangan atau kelemahan pengolahan perusahaan melalui pengolahan berbagai program atau aktivitas yang dilakukan manajemen sehingga ditentukan langkah-langkah perbaikan terhadap kekurangan tersebut. Oleh karena itu, selain auditor independen, audit juga bisa dilakukan oleh audit internal staf auditor yang dimiliki perusahaan. Berikutnya, audit lanjutan langkah-langkah audit yang kedua mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit. Yang berikutnya memperoleh bukti-bukti yang relevan, material dan komponen. Langkah-langkah audit. Yaitu audit lanjutan, langkah-langkah audit, bukti. Langkah-langkah audit, bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, membuat ringkasan dan pengelompokan bukti. Bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit, meliputi kriteria, penyebab, dan akibat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh, dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Pelaporan bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara, yaitu laporan cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahap audit. Yang dua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi menitik beratkan
penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit ini. Yaitu yang bagian terakhir adalah pelaporan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Yang pacuan untuk buku referensinya adalah Audit Manajemen, Prosedur dan Implementasi edisi 2 dari buku IBK Bayangkara. Itu adalah buku referensi yang materi-materi ini. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang, mohon maaf.